Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Kembali lagi dengan saya, Ibu Titin Melestari, dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ide dan peluang usaha budidaya tanaman pangan, analisa peluang usaha, serta sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha budidaya tanaman pangan. Yang pertama, pengertian ide dan peluang usaha. Ide, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan untuk meraih tujuan. Dan menurut para ahli, kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas dan inovasi, memecahkan masalah, dan berupaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Sehingga dapat diambil kesimpulan, ide dalam konteks kewirausahaan berarti gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Nah, peluang itu sendiri berarti kesempatan, baik dalam bentuk konkret maupun abstrak. Jadi, peluang kewirausahaan adalah kesempatan pasti yang bisa didapatkan oleh seseorang atau kelompok dengan mengandalkan potensi diri serta berbagai kesempatan atau peluang yang segera diambil. Peluang usaha dibagi menjadi dua, yaitu peluang internal dan peluang eksternal. Peluang internal merupakan peluang yang sudah ada dalam diri seorang wirausaha, sehingga menjadi dasar untuk membaca keadaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Peluang eksternal merupakan peluang yang lahir dari proses pembacaan kondisi atau respon seorang wirausaha atas situasi yang menurutnya berpotensi untuk menjadi peluang. Seorang wirausaha harus melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus agar ide-ide yang masih potensial menjadi peluang usaha yang real. Proses penjaringan ide atau yang disebut dengan screening merupakan suatu cara yang terbaik untuk menuangkan ide-ide potensial menjadi produk real. Nah, adapun langkah-langkah untuk melakukan penjaringan ide atau screening sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Ketika ide yang muncul adalah menciptakan barang dan jasa baru, maka barang dan jasa baru tersebut harus berbeda dari barang dan jasa yang sudah ada di pasar. Selain itu, barang dan jasa baru tersebut menciptakan nilai bagi pembeli dan penggunanya. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Hal ini berkaitan dengan mengantisipasi pesaing di pasaran. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing di pasar. Kemampuan pesaing dalam mempertahankan posisi pasar dapat dievaluasi dengan mengamati kelemahan-kelemahan dan resiko pesaing dalam menanamkan modal. Nah, ada beberapa hal yang mampu menciptakan peluang, antara lain yang pertama, produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kerugian teknik harus rendah. Yang ketiga, apabila pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan produknya. Yang keempat, pesaing tidak memiliki teknologi canggih. Yang kelima, pesaing sejak awal tidak memiliki strategis untuk mempertahankan posisi pasarnya. Yang kelima, perusahaan baru memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk baru. Selanjutnya, ide dan peluang usaha budidaya tanaman pangan. Budidaya tanaman adalah proses menghasilkan bahan pangan dan agroindustri dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan. Tanaman pangan masih memiliki peluang yang besar dalam
Tanaman pangan adalah tanaman yang sengaja ditanam, kemudian dipanen, dan dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Wirausaha di bidang tanaman pangan masih menjadi peluang yang baik selama manusia masih membutuhkan pangan dalam kehidupannya. Jadi, keberadaannya akan selalu dibutuhkan selagi manusia masih membutuhkan pangan bagi sumber kehidupannya. Jadi, keberadaannya akan selalu dibutuhkan selagi manusia masih hidup, karena tanaman pangan merupakan sumber kehidupan bagi manusia, sehingga peluang usaha budidaya tanaman pangan akan terus berkembang di zaman modern. Apalagi perkembangan teknologi canggih akan mempermudah menemukan inspirasi peluang usaha yang akan ditekuni seperti tanaman singkong, ubi jalar, dan sebagainya merupakan tanaman pangan yang tumbuh subur di Indonesia. Selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha budidaya tanaman pangan. Yang pertama, manusia. Manusia adalah sumber daya yang paling penting dalam mencapai tujuan atau menjalankan usaha budidaya tanaman pangan. Yang kedua, uang. Uang adalah unsur yang tidak dapat diabaikan. Besar kecilnya kegiatan usaha budidaya tanaman pangan dapat diukur dari segi jumlah uang yang beredar di perusahaan. Oleh sebab itu, uang merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga, material atau bahan. Nah, pada umumnya, bahan-bahan pendukung seperti pupuk, racun hama, ataupun bibit unggul didapatkan dari pihak lain, sehingga wirausaha harus memperoleh bahan atau material dengan harga murah namun tetap berkualitas, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih efisien. Yang keempat, mesin. Mesin mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Setelah adanya revolusi industri, ditemukan berbagai mesin teknologi canggih yang dapat mempermudah pekerjaan manusia, bahkan dapat menggantikan peran manusia. Nah, hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan produksi. Yang kelima, metode atau strategi. Selain keempat unsur tersebut, dalam usaha budidaya tanaman pangan juga membutuhkan metode atau strategi. Jadi, metode juga berperan penting dalam kegiatan usaha, karena tanpa adanya strategi atau cara, keempat unsur tersebut akan sia-sia dan kegiatan budidaya tanaman pangan tidak akan mencapai hasil yang efektif dan efisien. Selain itu, beberapa hal yang dibutuhkan dalam melakukan budidaya tanaman pangan antara lain melakukan pemaksimalan terhadap pengolahan lahan, melakukan penyiapan terhadap benih tanaman, melakukan pemupukan juga pemeliharaan, serta melakukan pengendalian terhadap hama. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu ceria. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.